apa namanya, lansia yang gerontik di panti-panti Breda ya bisa, kamu jadi perawat di puskesmas ya bisa, jadi PNS ya bisa, buka praktek sendiri jadi bosnya ya, nanti bawahannya ada dokternya, maksudnya yang bayari dokter gitu ya. Ya, bayari dokter, dokter yang kerja di tempatku juga bisa ya. Jadi banyak kesempatan ya, tidak tidak stuck harus kerja di rumah sakit. Ngajar jadi dosen ya bisa, ya jadi monggo ya. Kalian untuk bisa meningkatkan apa namanya, prakteknya itu lebih baik lagi, komunikasi dengan masyarakat sekitar bagus ya, tidak jutek ya. Oke, lanjut slide 29. Tren dalam perawatan sebagai profesi meliputi perkembangan aspek-aspek dari keperawatan yang mengkarakteristikkan perawat adalah sebagai profesi. Ya, jadi kamu itu profesi, punya profesi, kamu punya ijazah, kamu punya legalitas prakteknya, lulus ujian kompetensinya gitu. Ya, ada kode etiknya. Ciri-ciri profesi mungkin ini sudah pernah dibahas entah sama Pak Budi atau Bu Intan ya. Saya ungkit lagi di sini, ada pendidikan formal, ada ijazahnya, ada prosesnya, ya, ada ilmunya, ada praktek. Ilmunya itu tidak hanya ilmu pengetahuan, sekarang kamu lagi dengerin saya ngomong, itu ilmu juga, ya. Tapi kamu juga praktek langsung ya, kamu praktek lab, praktek ke pantom, praktek ke temenmu, ya nanti masuk rumah sakit praktek ke pasien, ya itu adalah pendidikan formal. Ya, kemudian yang kedua ada ahli sesuai pendidikannya, tanggung jawab, tanggung gugatnya ada kredensialnya. Ya, tadi ada hukumnya, ada kode etiknya, bagaimana cara memperlakukan pasien, bagaimana cara memperlakukan teman sejawat, itu ada kode etik. Ya, merahasiakan data pasien itu ada kode etiknya, ada di hukumnya. Organisasi profesi diakui oleh pemerintah, ya. Jadi kamu kan organisasinya tadi apa? PPNI, ya. Dokter adalah ID, Ikatan Dokter Indonesia, ya. Bidan itu IBI, Ikatan Bidan Indonesia, yaitu ciri-ciri profesi. Ilmunya terus berkembang dan keterampilannya terus berkembang. Kalau dulu mau bantu pasien itu PUP, BAB, ya dulu tuh masih pakai huknah, ya pakai air sabun sama air hangat. Sekarang sudah tidak boleh. Sekarang pakainya apa? Pakai yang gel, ya dimasukkan ke dubur, ke anus, ya pakainya skorstin, cairan gliserin, ya udah nggak pakai air sabun lagi untuk merangsang BAB-nya pasien. Ya, ini ada contohnya perawat, dokter, guru itu adalah profesi. Ada guru PGRI, dia belajar. Ya, ada cara ngomong, micro teaching, cara ngajar ke pasien, ke pasien, sorry guru ya. Cara ngajar ke muridnya, ya itu ada. Ya, perawat ada nggak? Ada. Kalau mau jadi dosen itu ada juga micro teaching, ya cara ngajar, ya cara ngajar itu ada. Oke, apoteker, desainer. Kalau desainer gimana? Ya, apakah itu profesi? Bukan. Ya, profesi itu bukan profesi arti pekerjaan ya. Profesi itu profesional. Ya, tuh. Kalau apoteker, apoteker iya, itu profesional. Ya, dia butuh S1 farmasi, kemudian melanjutkan menjadi profesinya apoteker gitu ya. Perawat S1 tuh S1-nya perawat, kemudian melanjutkan ke profesi nurse gitu. 32, pendapat ahli tentang keperawatan di masa yang akan datang. Ya. Virginia Henderson mengatakan bahwa ada landasan hukum yang mengatur secara universal. Perawat akan melakukan sebagian besar fungsinya dalam perawatan primer. Ya, dokter dan tenaga kesehatan lainnya itu juga berperan sebagai konsultan. Jadi kamu itu juga bisa jadi konsultan, ya. Perawatnya mau tanya ke kamu, kamu harus bisa jawab dengan jawaban yang benar, bukan jawaban ngawur, ya. Sus, kalau kejang itu ini ya, pas kejang-kejangnya untuk memberhentikan kejangnya itu langsung minum
kopi. Itu. Kamu harus tahu ilmunya, kamu harus bisa menjawab dengan benar, jangan asal, "Oh ya boleh Bu," tanpa ada ilmu yang mendasar. Ya harusnya jawabannya kan tidak boleh. Kalau lagi kejang-kejang kok nginum ya, apa ora keselek ya. Keselek itu apa sih? Ya, tersedak ya, apa enggak tersedak ya. Itu bagian mitos ya, mitos. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian model keperawatan akan lebih diutamakan dibandingkan model pengobatan. Ya, merawat pasien dengan ini kalau Virginia ya. Jadi di masa akan datang perawat itu kemampuan perawat misalnya merawat luka ya, bukan luka hati ya. Ya, luka tangan, luka di kaki karena kecelakaan misalnya atau karena diabetes mellitus, gangren ya. Itu lebih diutamakan dibandingkan pengobatannya. Ya, pengobatan sekarang kalau dulu tuh masih pakai kimia, sekarang juga sudah mengarah ke banyak obat-obatan alami, bahkan obat anti akne pun sekarang sudah banyak yang pakai tea tree oil, ya misalnya contohnya seperti itu. Ya, jadi itu kan dari alami ya dicampur dengan yang apa namanya diracik dengan kimia juga, tapi lebih meminimalisirkan apa sih dari obatan kimia. Jadi lebih banyak apa namanya yang alaminya misalnya. Ya sekarang kan banyak seperti itu. Ya, titik berat pelayanan keperawatan adalah pendidikan kesehatan membantu klien bisa mandiri. Ya, perawat membantu pasien supaya bisa pasiennya nanti bisa merawat lukanya sendiri ya setelah diajarkan. Ya itu bagus nanti di masa depan cemerlang insya Allah ya, insya Allah profesi perawat terus laju ya. Yang penting kamu nggak males, nggak males sinau, nggak males praktek, dan nggak males cari kerja. Kuncinya itu aja, tidak malas ya. Itu pasti insya Allah masa depan cemerlang ya. Kemudian slide 33 ya. Menurut Virginia Henderson ya tadi masih pelayanan yang diberikan akan lebih menekankan pada upaya pencegahan penyakit ya, olahraga, makan teratur, gaya hidup sehat kembali ya. Itu minum banyak air putih dan lain. Dana yang tersedia akan lebih banyak dialokasikan bagi perawat. Nah, ini sekarang juga karena COVID ini perawat naik gajinya. Ya, tapi risikonya juga lebih tinggi ya. Aduh, miris sekali. Mudah-mudahan pemerintah akan lebih memperhatikan nasib perawat lagi sehingga di masa depan akan lebih sejahtera. Amin. Ya. Kemudian yang ketujuh, rumah sakit akan melayani penderita sakit akut dan penderita yang memerlukan pembedahan besar. Kemudian 8, bidang keperawatan akan lebih banyak diminati, terutama oleh kaum-kaum minoritas ya, maksudnya akan diminati oleh, ya kamu kenapa sih kok suka perawat? Ya, karena saya ini keluarganya turunan perawat semua Bu, misalnya. Atau karena ayah saya itu sakit, jadi saya ingin merawat, ya. Oke, dan lain-lain mungkin alasan yang karena itu cepet cari kerjanya dapat tuh tetangga saya itu kalau jadi perawat tuh cari kerjanya cepet dapatnya misalnya, ya. 9, untuk mendapatkan izin praktek, perawat harus meraih gelar kesarjanaan, ya ini kalau yang profesi ya. Kalau D3 itu juga nanti ada izin prakteknya, ya sama aja. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau D3 ini sekarang masih apa namanya trennya itu masih ya bukan isu ya, tapi tren ya aslinya sesuai kenyataannya, yaitu memang masih dibutuhkan. Ya, menurut Virginia Henderson lagi gaji perawat akan lebih besar lagi ya. Kalau di luar negeri udah gede gajinya, siapa tahu kalian mau ke luar negeri dulu, merantau sebentar 3 tahun ya, duitnya banyak ngumpul di sini buka rumah sakit sendiri atau klinik sendiri bisa, boleh ya. Seperti itu. Kemudian menurut Force Valve and Wet Seal bekerja ke arah interdependensi
berdasarkan kemitraan yang lebih profesional ya. Jadi nanti kerjasamanya akan lebih baik lagi dengan profesi lain. Tuh ya ke depannya akan seperti itu ramalannya. Ramalan cuaca kali ya. Berusaha menentukan perannya sendiri dalam praktek, punya tanggung jawab yang bisa diandalkan. Wah, luar biasa ya profesi perawat. Pengetahuan keterampilan akan meningkat yang difasilitasi oleh riset-riset, penelitian-penelitian keperawatan. Nah, penelitian keperawatan ini akan semakin berkembang, semakin maju. Ya, nanti kalian juga jangan malas untuk melakukan penelitian. Kemudian yang keempat, perkembangan keperawatan seiring dengan perkembangan bidang lainnya, berusaha menentukan imbalan yang sepadan tadi dengan sama ya, gaji ya. Kemudian menurut Profesor Ma'rifin Husin, beliau mengatakan bahwa bidang asuhan keperawatan merupakan keterampilan ya, standar ASKEP merupakan etika profesi keperawatan juga. Pelayanannya menjadi pelayanan yang mandiri. Keterampilannya ya berdasarkan ilmu tentunya. Ya, profesional. Ya kalau kamu mau jadi perawat profesional ya harus rajin belajar dan rajin praktek, nggak boleh males ya. Keempat, pendidikan keperawatan yang semula bersifat kejuruan berubah menjadi pendidikan tinggi, baik D3 maupun S1. Kemudian penelitian ke depannya akan semakin berkembang. Penelitian tentang COVID tuh, kenapa? Nah, ini kan luar biasa ya di bidang kesehatan. Bisa kalian di bidang keperawatan tuh meneliti tentang ini. COVID banyak sekali ya. Tentang misalnya nih stresnya ibu ya ngadepin anak sekolah ya sekolah daring, wah saya sekali ya. Kemudian apa misalnya stres karena ekonominya menurun suami ya, atau tentang penyakitnya sendiri ya, keperawatannya sendiri tentang COVID ya, kenapa sih kok bisa menyerang pernafasan dan sebagainya. Kemudian slide 36, ramalan. Ya, ramalan cuaca. Oke, ramalan keperawatan tentang perkembangan di masa depan, ya di masa mendatang adalah dengan meningkatnya populasi lansia, maka keperawatan gerontik itu pasti akan berkembang. Pasti. Kalau di luar negeri, terutama negara mana itu ya, ya ini lansia kalau nggak berguna bunuh diri ya, banyak itu di negara-negara Jepang ya. Apa tuh, lansia itu jelas masuk ke ini, ke panti, ya kayak panti gitu ya, kayak panti Breda gitu. Kalau di sini kan enggak, ya mbah-mbah itu masih ada di rumah-rumah gitu kan ya, rumah-rumah biasa ikut sama keluarganya. Kalau di luar negeri ada banyak loh yang tidak ikut keluarganya lagi, jadi sama keluarganya itu dititipkan ke panti gitu. Oke, meningkatnya penyakit degeneratif nih banyak banget ya. Ini jelas nih ya, degeneratif ya. Hipertensi makin banyak, orang stroke makin banyak, AIDS apalagi, gangguan jiwa ini banyak, orang banyak gangguan jiwa ya. Habis pemilu mesti banyak yang gangguan jiwa juga karena kalah duitnya entong ya. Penyakit jiwa ya, kamu banyak menghadapi stres hidup karena tuntutannya semakin tinggi, kamu harus bersaing. Cari kerjaan aja harus saingan kan? Ya, ini saingan sekelas stikes ruling mas, belum saingan dengan stikes-stikes yang lain, belum universitas lain. Nah, kalau tidak bisa kamu berlomba, tidak bisa menyikapi, ya rebahan terus tanpa belajar, tanpa ingin tahu, ya udah kalah. Ya, stres bisa gangguan jiwa. Amit-amit sebelum bayi ya. Oke. Semakin tinggi ya, kematian ibu dan bayi menuntut adanya pelayanan fisik yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Ya, ibu, masalah bayi itu masih ya. Melihat adanya budaya bahwa klien itu lebih senang dirawat di tengah keluarga. Nah, itu nanti ada perawat nih. Perawat masa depan itu kemungkinan nanti perawat jadi home care. Perawat home care. Jadi pasien itu dirawat di rumah, ya nanti perawatnya datang gitu ya. Ini sudah banyak di kota-kota besar seperti Jakarta itu udah banyak juga yang home care manggil perawat khusus. Kalau kamu dengernya di TV